Anda kembali di CNN Indonesia News Update. Di Indonesia, Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi. Namun coronavirus disease atau COVID-19 bukan satu-satunya penyakit yang pernah mewabah di ibu kota. Sejarah mencatat ada sejumlah wabah yang sebelumnya terjadi di wilayah DKI Jakarta sejak namanya masih dikenal dengan sebutan Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan bangsa Belanda yang kini dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Indonesia. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pintu masuk utama jalur perdagangan kala itu. Seiring dengan pertumbuhan, kegiatan ekonomi, hiruk-pikuk masyarakat di Batavia atau Jakarta tak selamanya berdampak baik. Salah satunya bagi sanitasi lingkungan. Alhasil, Jakarta pernah diserang wabah penyakit yang memakan korban jiwa. Wabah kolera menyebabkan kepanikan luar biasa orang Eropa di Batavia. Penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae ini menyebar sangat cepat. Bahkan dari Batavia, kolera terbawa hingga ke Sumatera. Seperti yang tercantum pada buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia yang diterbitkan Departemen Kesehatan pada 2007, penyakit kolera mulai dikenal pada 1821. Ketika kolera mewabah, langkah yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Higien Komisi atau Panitia Higien di Batavia pada 1911. Bahkan pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah rumah sakit di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu yang digunakan sebagai lokasi karantina pasien dengan berbagai jenis penyakit. Karantina ini memungkinkan Belanda untuk menghentikan penyebaran, tetapi konon kabarnya karantina ini tidak benar-benar untuk menyembuhkan, tetapi justru malah terkadang ada gosip yang santer waktu itu banyak yang disuntik mati. Pada 1950, pemerintah Indonesia melakukan pemberian vaksin tifus, kolerae, disentri atau TCD kepada anak-anak untuk meningkatkan kekebalan terhadap kolera. Kolera bukan satu-satunya penyakit yang mewabah di Batavia. Memasuki pertengahan abad ke-18, kemegahan Batavia luntur karena merosotnya kualitas lingkungan, terutama kondisi kanal-kanal yang dibangun oleh penguasa Hindia Belanda. Kali besar di kawasan Jakarta Barat ini misalnya. Sebelum abad ke-19, semua bangunan di Batavia tidak memiliki toilet. Di gedung atau rumah-rumah biasanya tersedia tong atau ember yang digunakan untuk menampung kotoran masyarakat. Kemudian limbah kotoran dari tong atau ember-ember inilah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai dan menyebabkan sungai tercemar dan menimbulkan bibit penyakit. Parahnya, masyarakat kerap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Buruknya sanitasi membuat kualitas air di kanal-kanal Batavia menurun drastis. Pada kurun waktu 1733 hingga 1738, penyakit malaria menyerang Batavia secara masif. Selama epidemi, malaria setidaknya merenggut rata-rata 3.000 orang per tahun. Selain membuat VOC merugi, wabah malaria membuat Batavia disebut sebagai kota paling tak sehat di bumi belahan timur di akhir abad ke-18. Jakarta juga pernah diserang wabah cacar. Pada 1804, untuk pertama kalinya penyakit cacar air menjangkiti Batavia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster ini berasal dari Ile de France atau Mauritius yang masuk ke Batavia dengan perantara para budak belian. Batavia juga pernah diserang oleh keganasan wabah influenza. Pandemi flu Spanyol di Hindia Belanda terjadi pada 1918. Editor Journal of Infectious Disease Edwin Jordan menyatakan bahwa virus Spanyol berasal dari India dan Prancis namun bersifat endemik. Namun faktanya penyakit ini mewabah ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sepanjang 1918 hingga 1919, angka kematian diperkirakan mencapai 1,3 juta atau 2,5% dari jumlah populasi Indonesia, yakni 53 juta orang kala itu. Penyebaran begitu cepat, kenapa? Karena Eropa sebagai basis penyebaran melalui Selat Malaka, dan tentu Selat Malaka ini berdekatan dengan Pulau Sumatera, dan bahkan banyak pelabuhan-pelabuhan lain di sana, pelabuhan Belawan, pelabuhan dari mulai daerah-daerah yang ada di Sumatera, kemudian sampai ke Selat Sunda. Di era modern, Jakarta juga pernah terjangkit wabah lain yang berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Terakhir, pada awal 2020, virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok mewabah di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, sepanjang sejarah, Jakarta kerap menjadi pintu masuk wabah penyakit. Bahkan sebagian besar wabah berasal dari luar negeri. Victor Pangaribuan, Andika Suramanto, Jakarta.
Ya, dalam rangka hari ulang tahun DKI Jakarta ke-493, para penyedia jasa wisata terus mencari cara agar masyarakat dapat merasakan euforia ulang tahun Kota Batavia di tengah masa pandemi COVID-19. Wisata tur virtual keliling Jakarta pun menjadi solusi untuk ikut serta merayakan ulang tahun Jakarta. Hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-493 yang jatuh pada masa pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB transisi tak membuat masyarakat kehilangan cara untuk menikmati kemeriahan perayaannya. Perusahaan teknologi pariwisata Aturin bekerja sama dengan Himpunan Pramu Wisata Indonesia serta Wisata Kreatif Jakarta menyambut ulang tahun DKI Jakarta dengan tur wisata virtual untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan keliling Jakarta tanpa harus khawatir berkerumun di keramaian. Betul banget. Tur keliling Jakarta ini akan digelar selama 1 minggu penuh, dimulai tanggal 22 hingga 28 Juni dengan destinasi wisata tematik yang berbeda setiap harinya, dimulai dengan wisata budaya, kuliner, hingga berkeliling gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Sudah menjadi pusat untuk perkumpulan para anak-anak. Seorang pemandu wisata akan menemani dalam setiap turnya. Lebih dari 5 orang untuk berkumpul. Dan untuk membuatnya semakin nyata, wisatawan juga diberikan akses untuk berbelanja cenderamata khas DKI Jakarta secara langsung pada saat melakukan tur virtual. Peserta juga bisa beli oleh-oleh langsung nanti ke kita ya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa UMKM. Jadi bisa beli langsung walaupun wisatanya virtual, tapi beli oleh-olehnya actual, Mas. Jadi tetap bisa beli oleh-oleh dan membantu UMKM yang ada di Jakarta. Dengan harga Rp30.000 saja, Anda dapat menikmati keindahan ibu kota. Salah satu yang memanfaatkan tur virtual ini adalah Rani. Karena kadangkala kalau misalnya mau tahu Jakarta mesti ke museumnya atau mesti jalan ke kota tuanya apa segala macam. Dengan virtual tour ini kita lebih memudahkan memendekkan jarak itu untuk sementara waktu ya, nggak sempat jalan-jalan, tapi bisa lihat dari virtual tour ini. Exciting banget sebab bisa lihat kulinernya, informasinya. Pandemi COVID-19 memang membatasi pergerakan orang dan tur virtual ini akan menjadi pengobat rindu bagi mereka yang kangen mengunjungi tempat-tempat menarik di Jakarta. Ausrion Dholu, Fajar Ahmad, Jakarta.